Shalom para sahabat sekalian, berkat dan kasih Allah berlimpah kepada kita semua. Kali ini saya ingin mengajak para sahabat untuk membahas tentang Martin Luther, melihat sisi lain, saya katakan sisi lain dari Martin Luther, tokoh reformator dalam gereja Protestan. Kenapa video ini saya buat? Karena saya ingin menunjukkan kebenaran sejarah yang ada dalam diri Martin Luther, dan itulah yang sebenarnya diwarisi oleh gereja Protestan saat ini. Kenapa ini saya buat juga? Karena seperti yang dikatakan oleh frater yang satu ini, silakan disimak dulu. Urusan agama tidak pernah melulu murni pure hanya soal Tuhan. Ketika orang berbicara tentang keributan agama, itu bukan hanya soal Tuhan. Kita terlalu polos. Itu juga menyangkut politik, menyangkut tahta, menyangkut kuasa, dalam bahasa yang lebih kasar, menyangkut selangkangan. Mudah-mudahan tidak terlalu vulgar ya. Tapi tidak apa-apa kalaupun vulgar, karena itu fakta. Mengapa ada gereja Anglikan? Raja Henry tidak bisa mengendalikan selangkangan, atau keinginan bertahta, atau keinginan punya anak. Makanya keinginannya untuk menikah lagi sementara istri pertama masih ada, tidak diizinkan oleh Vatikan, oleh kepausan. Maka dia memutuskan untuk memisahkan diri. Itu hanya satu dari sekian banyak. Lutheran, itu dalil teologis, itu kita harus hormati, ada ini soal ajaran Tuhan. Ini tidak melulu ajaran teologis. Harus dicari tahu apa di balik itu semua. Ada apa dengan Luther, dengan kaulnya, dengan kaum ordonya, dengan siapa akhirnya dia menikah, siapa negara yang mendukung dia? Oh, Jerman. Dengan apa ini? Dengan Italia? Ada apa Jerman Italia pada masa itu? Hanya kadang kita terlalu lugu dan tidak mencari tahu informasi tentang ini. Jadi memang sangat tepat sekali para sahabat, seseorang itu bisa menjadi kabur atau tidak jelas, menyampaikan sesuatu yang tidak jelas, yang tidak benar, dan bisa kita lihat benar karena dia sebenarnya tidak tahu kebenaran sejarah. Jadi mereka hanya melihat saat ini, mempelajari saat ini tanpa melihat ke belakang seperti apa sebenarnya gitu. Maka seperti yang dikatakan oleh Philip Melanchthon, human life without knowledge of history is nothing other than a perpetual childhood, nay a permanent obscurity and darkness. Jadi untuk mengetahui kebenaran, seseorang itu harus kembali pada sejarah. Beberapa sejarawan mengatakan bahwa Martin Luther ini adalah pribadi yang congkak dan menderita psikopat. Misalnya seperti Denif, Grusser, Garcin Philoslada. Tapi di sini saya tidak mau membahas mereka. Saya ingin mengajak para sahabat untuk melihat sisi baik, tapi yang menjatuhkan Martin Luther. Ini dari sudut pandang Joseph Lord, juga Erwin Iserloh, yang melihat Martin Luther sebagai pribadi yang memiliki iman yang mendalam, yang mengerti arti dosa dan kehampaan sebagai manusia di hadapan Tuhan. Penghayatan iman dan perasaan religius yang mendalam, dan inilah yang mendorong Luther sendiri melakukan penyerahan diri secara total lewat hidup membiara menjadi pastor. Selain itu, Luther memiliki karakter yang sangat kuat, impulsif dan dominatif yang dibarengi dengan kerendahan hati dan ketulusan. Itulah gambaran positif, sisi lain dari Martin Luther. Nah, ini nanti akan kita kaitkan kenapa Martin Luther akhirnya membuat sebuah reformasi. Sedikit latar belakang Martin Luther, dia dilahirkan 10 November 1483 di Eisleben, ayahnya Hans Luther dan ibunya Margaret Ziegler. Kedua orang tuanya petani dan Luther bangga sebagai anak petani, dan kebanggaan ini menunjukkan kesederhanaannya dia. Luther dibesarkan dalam lingkungan yang syarat dengan kepercayaan Katolik tradisional, misalnya devosi, mengikuti perjamuan Tuhan secara teratur dan lain sebagainya. Juga adanya kultus maleficium, yakni semacam sebutan teologis tentang kuasa kegelapan yang dikuasai iblis. Inilah latar belakang kehidupan dari Martin Luther, kehidupan sosialnya juga, kehidupan religius juga pada saat itu. Salah satu sejarawan terkenal juga, Heiko Augustinus Obermann, menemukan kejanggalan dalam teologi Luther, yaitu adanya pendekatan reformis terhadap kejahatan dan iblis yang bertentangan dengan kuasa terang yang berasal dari Kristus. Dan hal ini bisa dilihat dalam madah pujian yang ditulis oleh Martin Luther yang menunjukkan adanya pergumulan akan Kristus yang mengalahkan iblis. Coba kita dengarkan lagu ini, teman-teman Kristen pasti tahu tentang lagu ini.
Itulah tadi lagu pujian, madah syukur yang dituliskan oleh Martin Luther sebagai bentuk pergumulan akan Kristus yang mengalahkan iblis. Lagu ini ditulis tahun 1529. Jadi itulah tadi para sahabat yang sudah kita lihat tadi itu, bagaimana memang Martin Luther ini sudah sejak kecil ya memiliki latar belakang kehidupan religius yang sangat mendalam. Dia sudah paham atau sudah mendalami atau sudah bergumul tentang kedosaan, bagaimana manusia di hadapan Allah, dan juga bagaimana orang tuanya mendorong dia untuk mendalami praktek-praktek kesalehan dalam doa-doa Katolik. Dan inilah yang mendorong Martin Luther untuk masuk ke dalam biara. Tetapi ada satu hal lain lagi ya para sahabat, mengenai motivasinya Martin Luther masuk biara, yaitu karena sumpah atau janji yang pernah diucapkan kepada Santa Ana karena ia selamat dari bahaya petir yang mengancam keselamatan jiwanya. Ini terjadi pada tanggal 2 Juli 1505. Dia mengatakan, "Saya akan masuk biara jika saya selamat." Dan ikrar ini dipenuhinya dan masuk sebagai anggota Ordo Santi Agustini Eremite. Tentu sebagai pemula, sebagai orang awal yang masuk biara, motivasi ini tidak salah. Tetapi menjadi salah, keliru jika motivasi ini tidak dimurnikan secara terus-menerus, apalagi sudah menjadi imam. Ya, jika tidak dimurnikan terus-menerus, motivasi ini tidak diasah, diolah, dan digali kedalamannya, maka bisa berdampak besar dalam panggilan seseorang. Dia bisa mengalami kekeringan rohani dan akhirnya keluar dari biara atau membuat paham-paham baru dan lain sebagainya. Dan saya bisa memahami seperti ini karena memang saya sudah melihat, saya mengalami hal yang seperti ini gitu. Nah, kembali kepada Martin Luther. Jadi keputusan yang diambil oleh Martin Luther untuk masuk biara tentunya tidak salah dengan motivasi awalnya itu, dan dia memiliki akar mendalam yakni kehidupan rohani, tapi sekaligus juga ada kecemasan yang sejak masa kecilnya yang selalu menghantui kegalauan pikiran akan pengadilan Allah yang menakutkan dan perlunya keselamatan jiwa. Dan seperti kita lihat tadi, ini sudah direnungkan, sudah dihayati, dipergumulkan sejak kecil. Jadi singkatnya, sebenarnya Martin Luther ini masuk ke dalam biara itu karena ketakutan religius akan malapetaka. Jika seandainya dia tidak bisa menemukan itu, apalagi dengan sumpah yang dia ucapkan, apalagi dia seorang pendua, dia sudah sempat mengatakan iya dan dia harus memenuhi itu. Dan jika itu tidak dipenuhi, maka dia bisa merasa bersalah dan akhirnya inilah yang menghambat panggilan religiusnya. Nah, kemudian dalam sejarahnya juga dikatakan bahwa Martin Luther mengadakan perjalanan ke Roma pada tahun 1510 sampai 1511. Perjalanan ini bukan karena tugas atau karena digerakkan oleh keyakinan akan kekatolikan dan kesetiaan pada panggilan, melainkan karena ada masalah intern yang harus diselesaikannya. Tahun 1512 dia dipromosikan sebagai doktor teologi, sementara mengajar tahun 1513 sampai 1518 ia sudah menulis komentar atas Mazmur, surat-surat Paulus khususnya Roma dan Galatia, dan surat kepada orang Ibrani. Nah, Martin Luther ini patut kita acungkan jempol. Dia adalah orang hebat, dia adalah orang jenius. Dia bahkan sudah tadi bisa memberikan komentar atas kitab Mazmur dan juga komentar atas surat-surat Paulus kepada Roma dan Galatia. Tetapi kenapa? Ada apa di balik ini semua? Kenapa dia bisa menjadi berbalik gitu ya? Berbalik dalam arti dia meninggalkan imamatnya. Dalam benak kita sebagai orang awam, katakanlah sebagai orang awam yang sudah benar-benar paham, orang yang sudah benar-benar paham kitab suci, yang sudah mengerti kitab suci, dia tidak akan pernah meninggalkan apa yang sudah diketahuinya gitu ya kan. Dia pasti sudah memiliki hubungan yang sangat mendalam dengan Allah, dan hubungan kedekatan itu ditunjukkan lewat kesetiaan pada sumpah yang diucapkan sebelum masuk biara dan sumpah imamat yang sudah diucapkan sebelum ditabiskan. Ternyata sebaliknya, tahun 1517 Martin Luther ini malah mengalami krisis iman, krisis panggilan. Dia jatuh pada melankolia. Melankolia itu artinya kesedihan. Tapi ini kesedihan dalam arti bukan hanya sedih begitu aja, tapi kesedihan yang sangat mendalam, atau istilah sekarang itu gangguan mood yang ditandai dengan rendahnya tingkat antusiasme dan keinginan untuk beraktivitas. Jadi Martin Luther mengalami hal yang demikian. Kenapa bisa? Ini menjadi pertanyaan besar. Penyebabnya apa? Nah, seperti yang saya katakan tadi itu, motivasinya dia belum dimurnikan, belum diasah, belum diolah. Itu yang pertama penyebabnya. Kemudian yang kedua, karena ada pengaruh okamisme. Okamisme ini adalah paham yang menganggap kehendak Tuhan tak terselami dan sewenang-wenang. Itulah paham okamisme, atau sering juga disebut dengan nominalisme. Nah, salah satunya itu adalah Wessel Gansford. Luther mengenali tulisan-tulisan Wessel Gansford ini seperti Mare Magnum atau Samudra Raya,
kemudian skala meditationum, tahap meditasi, dan Gansford juga meragukan infabilitas konsili ekumenis, kekuasaan legislatif, dan yuridis gereja. Inilah yang mempengaruhi Martin Luther. Selain pengaruh dari Occamisme, juga adanya mistik Jerman. Maka Martin Luther mempertanyakan kembali pentingnya pekerjaan yang bersifat manusiawi dan pembaruan batin demi menggarisbawahi peranan Allah yang dilihatnya lebih sebagai hakim daripada sebagai yang maha rahim. Inilah yang mendorong Martin Luther juga untuk memikirkan secara mendalam mengenai masalah rahmat, justifikasi, dan predestinasi. Masalah yang terjadi pada saat yang bersamaan, yang saya maksud di sini adalah bagaimana gereja Katolik juga memang pada saat itu mengalami masa kekelaman, dan juga dia sendiri mengalami pergumulan, lalu ada paham-paham yang muncul pada saat itu. Inilah yang membuat Martin Luther semakin mengalami depresi mendalam. Awalnya Martin Luther ini sama sekali tidak bermaksud mendirikan gereja Protestan. Harapan dia hanya satu, yakni bagaimana gereja Katolik kembali mereformasi diri dengan kembali kepada ajaran Injil. Nah, ternyata harapan itu tidak tercapai. Pengalaman batinnya memperlihatkan kehidupan sebagai religius gagal mengantarkannya sampai pada keyakinan imannya. Jadi dia menginginkan agar gereja mereformasi, ternyata itu tidak tercapai, maka dia semakin depresi. Krisis iman yang dialami Martin Luther ini terjawab dalam Turmelebnis atau pengalaman menara. Di sana Martin Luther mendapat pencerahan melalui bacaan Roma 3 ayat 28 dan Roma 4 ayat 6-8. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Dan lagi, seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya dan ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Nah, inilah pencerahan yang diterima oleh Martin Luther dalam pengalaman menara. Tentu yang dimaksudkan Paulus di sini itu ialah perihal keadilan Allah dan dengan perantaraan iman. Martin Luther gagal memahami teks ini sehingga dia mengajarkan bahwa semua orang itu dibenarkan hanya karena iman. Maka seluruh gereja Protestan mengakui bahwa kita itu, manusia itu diselamatkan hanya karena iman. Maka gereja Protestan, Martin Luther itu menolak sakramen dan beberapa pengajaran dalam gereja Katolik. Tentu kalau kita mengetahui pemahaman atau paham para filosof dan teolog skolastik, pemahaman Martin Luther ini tentu bertolak belakang. Ya, pandangan para filosof dan teolog skolastik tentang keadilan Allah mengatakan bahwa Allah menganugerahi siapa saja yang berbuat baik dan menghukum yang berbuat jahat. Itu paham atau pandangan dari para filosof dan teolog skolastik. Nah, sekali lagi pemahamannya Martin Luther ini bertolak belakang. Bagi Martin Luther, memahami bahwa keadilan Allah itu adalah mutlak dan semata-mata dikerjakan oleh Allah tanpa jasa sedikit pun dari manusia. Nah, jadi jika kita mengikuti logika pemikiran dari Martin Luther ini, perbuatan baik manusia itu tidak ada artinya di hadapan Allah. Tidak ada gunanya kita berbuat baik. Itulah sebenarnya pandangan dari Martin Luther. Karena kenapa? Kita hanya diselamatkan lewat iman. Nah, selanjutnya pemahaman Martin Luther ini tampak dalam perkataannya. Manusia itu sama sekali busuk lantaran dosa asal, dan setiap pekerjaan manusia tidak dapat lain kecuali berdosa. Nah, pembahasan ini nanti akan saya sambung di lain waktu, akan saya perdalam lagi. Karena itu jangan lupa untuk terus mengikuti channel saya ini, subscribe agar Anda mendapat info terbaru dari saya. Nah, memang gereja Katolik sekali lagi seperti yang saya katakan tadi itu mengalami kekalutan dan situasi buruk, dan ini harus diakui. Kekalutan dan situasi buruk yang menerjang gereja. Namun, bukan berarti gereja gagal. Di sini Andre Tunggal harus paham. Semoga dia bisa menonton video saya ini. Gereja Katolik tidak gagal. Roh Kudus yang mendirikan gereja tidak pernah meninggalkan. Kita tahu bahwa gereja itu pertama-tama didirikan oleh Roh Kudus. Rohlah yang mendirikan gereja. Bagaimana mungkin roh bisa meninggalkan gereja? Kalau roh itu sudah meninggalkan gereja, maka gereja itu sudah mati. Tapi nyatanya roh itu tidak pernah meninggalkan gereja. Artinya gereja itu tidak pernah gagal. Roh Kudus justru menyelamatkan gereja dari situasi yang mengerikan, seraya memberikan kehidupan yang baru hingga saat ini. Nah, apa yang bisa kita pelajari para sahabat dari sisi lain dari Martin Luther ini? Pertama, bahwa memang sangat penting sekali untuk kita itu untuk memiliki iman yang mendalam, kedekatan yang sangat sedekat-dekatnya dengan Tuhan, dan yakin dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan, jalan kehidupan abadi dan kekal. Kita harus memiliki kedalaman iman.
Terus kemudian juga yang bisa kita perdalami, yang bisa kita pelajari dari Martin Luther, bahwa kita harus memiliki kemauan untuk terus-menerus belajar, menggali, memahami, bukan hanya sekedar tahu gitu ya, tapi kita harus mencari sampai ke akar-akarnya, terutama mengasah bagaimana kita terus memurnikan, menjernihkan iman kita. Nah, bagaimana caranya? Ya hidup doa, puasa, pantang, devosi, ya doa pribadi, merenung, dan banyak sekali sarana untuk sampai ke sana itu. Nah, kemudian yang ketiga yang bisa kita pelajari, konsisten dengan apa yang sudah kita ucapkan. Ini penting sekali para sahabat. Dalam kitab suci dikatakan, katakanlah ya jika ya, tidak jika tidak. Karena selebihnya itu berasal dari setan. Sudah mengatakan saya beriman kepada Yesus, tetapi ternyata di tengah perjalanan meninggalkan imannya. Nah, ini orang-orang yang belum bisa memurnikan motivasi, belum memurnikan imannya. Katakanlah ya jika ya, tidak jika tidak. Nah, di sini gereja Katolik itu sudah sejak awal menghadirkan keselamatan yang dari Allah, ya. Percaya kepada Yesus Kristus, berpegang teguh pada Yesus Kristus dan gereja Katolik selamanya. Tidak mudah terombang-ambing. Kemudian yang keempat, bahwa kita harus sadar, tidak selamanya yang kita inginkan itu harus tercapai. Maka dibutuhkan kerendahan hati, terlebih di hadapan Tuhan dan sesama. Saya kira itu untuk para sahabat sekalian. Kita belajar dari Martin Luther. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.